Shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Tentunya Kak George dan Kak Bika percaya bahwa kita semua yang hadir pada pagi hari ini penuh dengan sukacita bersama ya Kak. Ya, dan hari ini Kak George dan Kak Bika tidak sendiri. Kita ada kakak-kakak yang sangat luar biasa sekali. Ada tim musik yang sangat luar biasa. Ada Kak Yuni. Ya, ada Kak Priska. Dan ada siapa lagi Kak? Ada Kak Caca. Wah, luar biasa. Yeah. Dan juga ada kakak-kakak tim gerak yang sangat luar biasa ya. Ada Kak Edel, ya. Ada Kak Vika. Ya, Kak Iye. ya, jadi hari ini kita semua penuh dengan sukacita yang sangat luar biasa. Jadi ada di rumah bersama dengan orang tua, sukacita kita itu Tuhan Yesus berikan dengan tema yang hari ini yang sangat-sangat luar biasa sekali ya Kak. Iya ya Komando. Temanya adalah Talentaku untuk kemuliaan Tuhan. Untuk itu ada di rumah semuanya berdiri dan kita menyanyikan lagu bersama-sama Hati Ini Kurasa Bahagia dengan penuh sukacita. Mari dengan sukacita kita nyanyikan pujian ini ya adik-adik. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus tersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus tersatukan kita tanpa memandang di antara kita.
Tuhan, kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur sampai saat ini Tuhan masih ada dan menjaga kami sampai dengan saat hari ini Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami memulai akan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini Tuhan. Kami mohon pengampunan daripada Tuhan Yesus. Ampunilah setiap noda dosa kesalahan kami, sehingga apa yang kami lakukan di hari ini Tuhan, semuanya boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan akan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, adik-adik di rumah, saatnya kita akan siapkan hati kita komando untuk kita akan bersama-sama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Ya, jadi kan kita harus mengajak adik-adik di rumah untuk menyiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, dan tentunya mereka harus menyiapkan Alkitab dan lagi buku mingguan ya komando. Ya, hati juga. Ya, hati juga. Baik, untuk itu adik-adik kita bersama dengan orang tua yang ada di rumah, kita menyanyikan lagu baca kitab suci, doa tiap hari. Adik-adik yang di rumah, mari kita satu hati dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, kami bersyukur kepadamu karena hari ini Tuhan menuntun kami kembali ada di sekolah minggu Parsilo. Terima kasih Tuhan untuk nafas yang masih Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih karena kami walaupun masih beribadah dari rumah, Tuhan masih memelihara dan melindungi kami. Kami pada saat ini dengan sukacita kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan urapi kami, Tuhan berkati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami dapat memahaminya, kami dapat mengertinya, dan kemudian kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berfirman dan ajarlah kami ya Tuhan Yesus, karena kami siap mendengarkannya. Amin. Ya, adik-adik yang di rumah, salam. Jumpa lagi bersama dengan Kang Feby dalam cerita sekolah minggu hari ini dengan tema Talentaku untuk Kemuliaan Nama Tuhan. Diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai
ayat 29. Adik-adik, dalam masa pandemi yang masih terjadi di Indonesia, juga di NTT, kita diharapkan tetap jaga kesehatan dan supaya kita tetap terlindungi, pakai masker dan selalu berdoa, ya. Adik-adik, kalau adik-adik masih tetap tinggal di rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah, jangan bilang, "Hei, bosan, malas." Apalagi adik-adik marah sama orang tua, sama teman, sama orang lain, karena adik-adik harus tetap di rumah, tidak jalan kemana-mana. Seharusnya adik-adik kita bersyukur karena sementara kita di rumah, ada orang-orang yang tidak bisa tinggal di rumah. Mereka tinggal di rumah sakit karena mereka harus terbaring lemah dan sakit. Ada yang tidak bisa tinggal di rumah, harus tinggal di luar rumah karena harus menjaga keamanan negara. Mereka harus melakukan tugas tertentu dan mereka tidak bisa ada bersama dengan orang tua, dengan keluarga mereka. Karena itu adik-adik, kalau kita masih di rumah, kita seharusnya bersyukur karena itu cara Tuhan melindungi kita, adik-adik. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap senyum, sehat, dan ceria. Setuju ya adik-adik dengan Kak Feby? Setuju ya? Karena kalau kita tetap tinggal di rumah, kita dapat tetap terlindungi. Karena itu adik-adik, kita kembali hari ini ada dalam cerita sekolah minggu yang tentunya sangat menarik adik-adik. Karena itu tetap stay, tetap di tempat, jangan kemana-mana ya. Ikuti dan dengarkan cerita sekolah minggu hari ini dengan baik ya. Ya, adik-adik, seperti yang kita tahu bahwa kalau Tuhan Yesus mengajar, dia selalu pakai yang namanya perumpamaan. Dia pakai contoh, dia pakai cerita kepada orang yang dia ajar. Dengan demikian orang yang dengar itu bisa mengerti, bisa ingat, lalu bisa lakukan dalam kehidupan mereka. Nah, kali ini adik-adik, kita akan dengar kisah Tuhan Yesus bercerita tentang kisah seorang tuan bersama dengan hamba-hambanya. Nah, adik-adik, penasaran kan ceritanya bagaimana? Makanya tetap dengan tenang dengar ya. Adik-adik, kisahnya adalah sebagai berikut. Lumayan, sang tuan pikir-pikir, wah senang, lama-lama sudah harus ke luar negeri, saya harus berangkat dengan waktu yang cukup lama. Kayaknya harus kasih tinggal tugas tanggung jawab ini kepada hamba-hambaku, pikir seorang tuan. Tugas apa ya? Oh, saya punya talenta. Saya akan kasih tinggal mereka talentaku. Kemudian nanti saya mau kasih mereka keluar dan kembangkan. Kata sang tuan itu adik-adik. Hai hamba-hambaku. Hai hamba yang pertama, kamu saya kasih 5 talenta ya. Hamba yang kedua, saya kasih kamu 2 talenta ya. Dan kamu, saya kasih kamu 1 talenta ya. Pakai talenta itu karena saya mau ke luar negeri, kata sang tuan itu kepada hamba-hambanya. Nah adik-adik, ternyata
Setelah kasih itu, lalu berangkatlah sang tuan itu pergi ke luar negeri. Lumayan lama dia akan ada di sana. Nah, kalau adik-adik, menurut adik-adik, kisah selanjutnya seperti apa ya adik-adik? Kira-kira setelah berangkat, sang tuan ini hamba-hambanya buat apa ya? Mereka lakukan tidak tugas yang diberikan oleh tuannya. Adik-adik, ternyata lama waktu berlalu cepat setelah sang tuan itu jalan pergi, lama pulangnya. Apa ya kira-kira menurut adik-adik yang dilakukan oleh ketiga hamba itu? Wah, adik-adik lihat di Alkitab ya. Hamba yang menerima 5 talenta, yang menerima 2 talenta, mereka pakai talenta itu, mereka berpikir, waduh, ini sang tuan walaupun dia tidak ada, tidak lihat kita, tetapi saya harus rajin, saya harus setia lakukan tugas yang diberikan. Saya mau pakai, usahakan ini talenta. Adik-adik, talenta itu adalah mata uang logam yang nilainya sangat tinggi, ya, dan itu bisa 1 talenta itu 6.000 dinar, dan 6.000 dinar, 1 dinar itu kira-kira upah buruh 1 hari. Bayangkan adik-adik, lumayan ya, 5 talenta itu lumayan banyak. Karena itu yang 5 talenta diusahakan, jadi dia beroleh laba atau beroleh keuntungan tanpa 5 talenta. Yang hamba kedua yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian. Dia usahakan, kembangkan, lalu talentanya menjadi lagi 2. Sedangkan adik-adik, hamba yang menerima 1 talenta, kira-kira menurut adik-adik apa yang dilakukan? Dia kira dia siapa? Dia pikir dia tuan. Jadi ibarat dia tidak tabur, dia tidak tuai tanam, tapi dia mau tuai dengan ambil. Enak. Hamba yang terima 1 talenta ini mulai curiga dengan tuannya. Dia mulai pikir yang tidak baik tentang tuannya. Dia berpikir bahwa tuannya itu kejam dan jahat. Kasih talenta terus dia yang usahakan. Hamba ini lupa bahwa itu kepercayaan yang tuannya berikan supaya dia bisa dipercaya atau tidak. Malah adik-adik dia gali lubang, dia sembunyikan talenta itu. Nah, adik-adik, itulah sikap dan respon dari ketiga hamba yang menerima sang talenta dari sang tuannya. Nah, menurut adik-adik, kira-kira kalau sang tuan pulang, perasaannya gimana ya? Kalau dia lihat sikap dan perbuatan daripada hamba-hambanya. Penasaran kan bagaimana perasaan dari sang tuan? Adik-adik, lama setelah itu tuannya pulang. Dan adik-adik, apa yang didapati oleh tuannya? Tuannya menemukan bahwa hamba yang kelima, hamba yang kedua melakukan tugasnya dengan baik dan setia. Hamba yang kelima mengusahakan talenta yang diberikan tuannya sehingga beroleh keuntungan berapa? 5 talenta. Yang kedua juga mengusahakannya dan beroleh keuntungan berapa? 2 talenta lagi adik-adik. Wah, menurut adik-adik tuannya senang tidak? Wah, senang sekali tuannya.
Ketika tuannya lihat dia datang dan minta bertanggung jawab, mereka lapor. Hamba yang kelima, hamba yang kedua lapor. Ini tuan yang kami usahakan bertambah lagi. Waduh, tuannya memuji mereka dengan mengatakan, kamu hamba yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaanku. Waduh adik-adik, mereka mendapatkan ganjaran. Mereka dapat ganjaran tapi dengan tugas yang baru lagi. Karena mereka sudah melakukan perkara yang kecil, tuannya kasih lagi perkara yang besar. Mereka usahakan lagi talenta itu untuk besar lagi, bertambah lagi dan bertambah lagi. Wah, berarti tidak ada yang namanya malas di sini. Untuk tuan yang terima 5 talenta dan 2 talenta, mereka harus giat lagi, mereka harus berusaha lagi untuk terus memakan talenta tuannya. Lalu kita lihat, Tuhan lihat hamba yang menerima 1 talenta. Waduh, dia datang, jalan pelan-pelan, rupanya dia takut. Dia bilang sama tuannya bahwa dia takut dan sembunyikan talenta itu. Dia takut kehilangan talenta itu dengan sembunyikan talenta tuannya. Waduh, adik-adik, tuannya kira-kira perasaannya gimana? Tidak senang, tidak suka sama dia. Akhirnya bilang sama dia bahwa kamu hamba yang jahat dan tidak setia. Sekarang apa yang ada padamu saya ambil dan kasih di orang yang punya 10 talenta. Waduh adik-adik, berarti saya tuan hamba ini punya hanya 1, kemudian diambil lagi gara-gara tidak berusaha mengembangkan talenta itu adik-adik. Waduh adik-adik, dari apa yang kita dengar dari kisah Tuhan Yesus tentang Tuhan dan hamba-hambanya, adik-adik, kita melihat bahwa kalau talenta itu diusahakan, ada upahnya. Hamba yang kelima, hamba yang kedua dapat masuk dalam kerajaan tuannya, bahagia, sedangkan hamba yang tidak melakukan tugasnya, dia dihukum. Waduh, adik-adik, kalau begitu adik-adik, talenta di sini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, talenta yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu bisa saja potensi, kemampuan, bakat adik-adik. Kalau adik-adik pernah nonton acara TV, ya acara TV ada Indonesian Got Talent, ada Super Talent Indonesia di TV, di RTV. Adik-adik lihat di situ bahwa orang menggali, mencari bakatnya, dan kemudian adik-adik lihat bahwa ada banyak bakat, ada banyak potensi di situ, unik-unik dan menarik. Nah, adik-adik, Tuhan memberikan semua manusia itu karunia, bakat dan talenta yang bermacam-macam, unik. Tapi tetap sama, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari semuanya. Karena itu adik-adik, jika adik-adik punya talenta, punya kemampuan, misalnya adik-adik mahir di bidang seni, bidang olahraga, misalnya ada yang bisa menari, ada yang bisa main musik, ada yang adalah seorang atlet dan lain sebagainya, bisa juga melukis dan sebagainya, adik-adik bisa sebutkan. Itu harus terus dilatih, harus terus berusaha supaya itu terus dikembangkan. Jadi adik-adik bisa lagi, tambah mahir lagi, dan terlebih pakai untuk menolong, melayani
dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu adik-adik harus berdoa supaya talenta kita pakai untuk kemuliaan Tuhan dan melayani sesama. Dari kisah Tuhan Yesus, dari cerita firman Tuhan hari ini adik-adik mengajarkan kita dua hal. Yang pertama, hidup adalah karunia Tuhan, karena itu bersyukur dan jalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Bersyukur dan jalani hidup dengan penuh tanggung jawab, karena Tuhan akan minta pertanggungjawaban dari kita. Dan yang kedua, pakailah kesempatan dan kemampuan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Besar kecil kemampuan kita harus pakai dan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik dengan firman-Nya hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami diberkati dengan firman-Nya hari ini yang mengajarkan kami untuk menghargai karunia hidup yang sudah Tuhan berikan. Kami memeliharanya dan memakainya untuk kemuliaan bagi nama-Mu, untuk melayani dan menolong sesama. Tolong kami Tuhan agar kami setia dan bertanggung jawab sampai Tuhan Yesus datang kembali, sehingga kami boleh menikmati kebahagiaan bersama-Mu di surga. Berkati kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Wow, luar biasa sekali kami hari ini dengan Tuhannya ya. Dan seperti yang tadi Kak Feby ceritakan ya, dia sangat-sangat berhubungan dengan talenta kita. Talentaku untuk memuliakan nama Tuhan ya. Jadi di belakang Kak Mando dan kami kan kakak-kakak yang di depan ini ada berbagai macam talenta. Ada coba lihat ya di rumah. Ada yang bisa menari banyak ya. Itu ada juga yang bisa bernyanyi seperti Kak Mega dan Kak Jos hari ini. Ada juga yang bermain musik seperti Kak Yudi, seperti Kak Caca dan juga Kak Siska ya. Jadi sangat-sangat luar biasa sekali hari ini ya. Dan ada setiap talenta itu tentunya menghasilkan musiknya, ada tangga-tangga, ada yang sangat luar biasa hari ini. Jadi semua apapun yang ada dia punya, apapun yang ada dia miliki, talenta itu harus ada semua kembangkan ya. Betul Komando. Betul sekali. Jadi untuk itu ada di rumah hari ini juga kita mau belajar lagu baru. Lagunya sangat keren ya, berhubungan dengan talenta untuk memuji Tuhan. Oke. Sudah siap ada di rumah? Sudah siap? Saya percaya pasti ada di rumah sudah siap dengan lagu baru yang dinyanyikan lagu baru tersebut. Silakan kakak-kakak. Waktunya
So kita akan masuk dalam doa penutup hari ini. Oleh karena itu, mari kita nyanyikan pujian mengatakan Tuhan selalu menolongku. Iya benar teman-teman. Mari dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi.
tetap jaga kesehatan dan melakukan yang namanya prokes ya. Prokes itu sangat penting adik-adik ya. Harus jaga cuci tangan, harus memakai masker, harus maskernya itu tidak saja satu tapi dua ya, supaya adik-adik tetap terlindungi ya. Hand sanitizer-nya harus tetap digunakan dan kemana untuk sementara adik-adik jangan dulu kemana-mana ya. Jangan dulu kemana-mana. Yang adik-adik harus tetap stay saja di rumah ya. Harus tetap berdoa, harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menolong adik-adik di rumah. Dan jangan lupa hari Minggu kita tetap berjumpa lagi dalam sekolah minggu online hari ini ya. Sekolah minggu online minggu depan tetap ada sekolah minggu online yang kami Iya betul Mama. dengan tema yang sangat luar biasa, dengan kakak-kakak pemusik yang wah Tuhan Yesus berkati mereka dan kakak-kakak penari yang sangat luar biasa bergerak dan ada juga kakak-kakak pemerhati yang kok kalian semua terbaik terbaik ya, semua terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ada semua sudah siap ya, sudah siap dan mau kita berdiri ya, kita menutup rangkaian ibadah ini pada sekolah minggu ini. Iya. Dan dengan pekerja Kerja Kristus yang